Karini. Aku Andini. Dan ini teman-teman kita. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara manajemen Pemeliharaan kambing untuk pemula. Di video ini kita akan membahas Yang pertama itu manajemen pemeliharaan kambingnya bagaimana? manajemen pakan, Terus pembibitan, ciri-ciri pakan yang baik untuk dikonsumsi, kemudian kandang yang baik untuk pemeliharaan kambing. dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman kami. Dadah, cekidot. Kambing adalah ternak ruminansia kecil yang sangat mudah untuk dipelihara. Kebutuhan pakannya itu fleksibel, kemudian tahan terhadap penyakit dan perputaran modalnya itu bisa dibilang itu cukup cepat ya. Di Indonesia, jenis kambing yang sering dipelihara itu antara lain adalah kambing kacang. Itu cocok untuk pemula dan pertumbuhannya itu cukup cepat. Kemudian itu ada kambing peranakan etawa atau itu PE. Itu biasa digunakan untuk produksi susu dan dagingnya. Dan yang terakhir itu ada kambing bur. Pertumbuhannya cepat dan itu biasa digunakan untuk penggemukan. Memilih jenis kambing ini sangat ditentukan oleh tujuan pemeliharaan kita, itu untuk penggemukan atau untuk produksi susunya. Untuk di kandang ini ada populasi itu 217 kambing. Di situ ada kambing bur, kemudian ada kambing saburai, dan kemudian kambing etawa. Ada pula ciri-ciri ternak kambing yang baik untuk diternak pada peternak lokal, yaitu adalah memiliki ciri-ciri matanya berbinar atau tidak berair, terus memiliki proporsi badan yang baik, kulit mulus dan bulu tebal. Itu merupakan ciri-ciri kambing yang sangat baik untuk dipelihara. Ciri-ciri yang baik untuk indukan betina yaitu memiliki ambing yang baik, nafsu kawin yang tinggi, tidak cacat, dan pernah melahirkan 1 kali. Untuk kambing jantan yang baik untuk dipelihara yaitu memiliki ciri-ciri badannya sangat tinggi dan bagus, lalu ada nafsu kawin yang tinggi dan bentuk bulunya itu halus dan lebat. Kandang kambing tidak harus mahal, tetapi harus memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan. Ada 3 prinsip untuk pembuatan kandang. Yang pertama itu ada lokasi, yang kedua itu ada model kandang, dan ketiga itu ukuran kandang. Dari lokasi ini, yang pertama ini adalah mudah diakses, yang kedua tidak terlalu lembab, ada sumber airnya, yang kedua itu ada model kandang. Ada 3 jenis kandang di sini, yaitu kandang panggung. Yang paling umum, kotorannya ini mudah jatuh ke bawah ya, langsung meminimalkan penyakit karena fesesnya ini langsung ke bawah dan tidak mengendap di atas kandang itu. Yang kedua itu ada kandang liter. Biasanya kandang liter itu di lantai yang tanah, yang di bawahnya itu ada serbuk gergajinya, cocok untuk penggemukan. Yang ketiga itu ada kandang kelompok untuk memelihara banyak kambing sekaligus. Itu biasanya itu di kandang fattening. Untuk di balai pembibitan gedung tataan ini kita menggunakan kandang panggung individu karena pembibitan itu kan sendiri-sendiri ya, jadinya tuh kandangnya di sini tuh tiap individu itu satu, tiap hewan tuh satu. Selanjutnya itu ada ukuran kandang. Ukuran kandang di sini itu 1 kali 1,5, yang dimana lebarnya ini 1 meter dan panjangnya 1,5 meter. Yang kedua itu yang perlu dilakukan itu sirkulasi udara yang baik, terdapat tempat makan dan minum yang terpisah. Nah ini di sini ada tempat makan, di sini tempat minumnya. Jadi pakannya itu tidak tercampur dengan air. Nanti yang ada hijaunya itu malah membusuk. Selanjutnya itu jangan lupa bersihkan kandang. Nah di kandang pembibitan ini kita sanitasinya atau biosecurity-nya itu tiap pagi dan tiap sore. Tiap pagi itu sekitar jam 7 dan sore itu sekitar jam 5. Jadi 1 hari itu 2 kali sanitasi kandang. Baiklah, selanjutnya ada manajemen pemberian pakan ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba memulai usaha ini, usaha kambing, bisa dengan pemberian hijauan, konsentrat,
dan suplemen tambahan atau pakan adiktif. Kemudian pakan ini menyumbang sangat besar ya dari biaya peternakan ya, karena dengan pakan yang baik bisa meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ternak. Nah, pakan sendiri itu ada berbagai macam, mulai dari hijauan. Hijauan ini bisa dari pakcong, rumput pakcong, bisa dari rumput lapang, bisa dari odor, bisa dari gulma, bisa dari gamal, dan lain-lain. Kemudian juga ada konsentrat. Konsentrat ini bisa beli sudah jadi, atau bisa yang sudah komersil, atau bisa juga membuat sendiri. Kemudian juga ada namanya fermentasi atau silase. Nah, fungsi dari fermentasi silase ini untuk jadi cadangan makanan di saat musim kemarau atau sulitnya memperoleh pakan hijauan. Nah, tapi kekurangannya karena dilakukannya proses fermentasi, nutrisi dari fermentasi ini mengurangi kandungan nutrisi pada bahan pakan, sehingga perlu ditambahkan konsentrat untuk mendukungnya. Kemudian bisa diberi dengan mineral yang membantu dalam penambahan nutrisi dari kambing tersebut. Selanjutnya, untuk pemberian pakan optimal dilakukan 2 kali sehari dari pagi dan sore, dan pemberian air dilakukan secara ad libitum atau pemberiannya bisa juga pagi dan sore. Oke, selanjutnya segmen selanjutnya ini manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan merupakan salah satu hal penting di usaha peternakan ini yang menentukan rugi atau untung peternakan kita. Contohnya untuk penyakit itu seperti cacingan, skabies, dan yang paling umum tuh skabies di suatu peternakan. Yang untuk menangani skabies ini, yang pertama membersihkan kandang setiap hari, yaitu seperti sanitasi feses, terus sanitasi air kencing, dan di palungan pakan itu harus wajib dibersihin juga. Selanjutnya cacingan itu hal yang sangat penting juga. Itu umumnya di 3 bulan sekali itu harus berikan obat cacing. Karena apa? Karena cacingan itu menyebabkan ternak ini tetap kurus. Walaupun dikasih makan yang proteinnya tinggi, karbohidratnya tinggi, itu ternak tetap kurus. Karena apa ya? Karena cacingan di dalam tubuhnya. Untuk menanganinya ya, yang pertama setiap 3 bulan sekali memberikan obat cacing, injek ataupun lewat kapsul atau cairan kayak obat-obat gitu. Terus selanjutnya apa lagi ya yang sering di peternakan ini? Biasanya diare. Diare juga itu disebabkan oleh yang pakan tidak cocok. Itu juga menyebabkan diare. Untuk menanganinya ya harus cepat. Yang pertama harus memberikan obat diare. Terus selanjutnya yaitu kembung. Biasanya untuk pakan yang tidak cocok, biasanya kambing ini akan mengalami kembung. Untuk menangani sebuah kembung yaitu peternak harus teliti untuk memilih pakan. Biasanya pakan yang dapat menyebabkan kembung seperti daun singkong, terus daun lamtoro. Untuk mencegah itu, sebelum dikasih ke ternak, daun singkongnya harus dilayukan terlebih dahulu, seperti dijemur atau didiamkan dulu seharian agar zat tanin di dalam daun singkong ini hilang. Begitupun dengan daun lamtoro. Dan untuk mengatasi kembung ini, Anda bisa memberikan obat anti blood. Itu sering ditemui di toko-toko obat ternak. Seperti itu. Segmen selanjutnya yaitu perkawinan dan reproduksi. Khususnya di UPTD Pesawaran yang berfokus kepada pembibitan kambing sabure. Di sini masih menggunakan kawin alami, bukan IB atau inseminasi buatan. Jadi di sini masih menggunakan kawin alami. Dan ciri-ciri untuk kambing betina birahi ini, yang pertama dia biasanya sering teriak-teriak, sering ngembek. Terus yang kedua vulva mengembang. Terus selanjutnya keluar lendir dari vaginanya ini. Dan selanjutnya
Selanjutnya kambing ini biasanya birahi 18 sampai 21 hari. Yang dimana tanda-tandanya itu yang pertama tadi ini sudah disebutkan sama teman saya. Selanjutnya itu di kandang pembibitan Gedong Tataan ini kita masih menggunakan kandang perkawinan alami, yang dimana jantan dimasukkan ke kandang yang betina yang sedang birahi. Dan terus juga ketika masih menggunakan kawin alami, petani ini harus benar-benar teliti untuk mendeteksi birahi ini. Ketika gagal mendeteksi birahi pada kambing betina ini, kita harus menunggu 21 hari. Itu baru betina ini birahi lagi. Terus dan ciri-ciri kambing birahi ini biasanya dia nafsu makan berkurang juga. Itu udah termasuk kambing kambing estrus lah. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Indra. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari perkawinan alami. Ada pula juga perkawinan secara inseminasi buatan. Nah, jika kalian mencoba bisnis dalam bidang peternakan kambing dan sulit menemukan pejantan untuk sebagai tempat buat perkawinannya, kalian juga bisa menggunakan inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini dilakukan oleh inseminator dengan bantuan alat atau biasa disebut apa Mas Jibril? Gun. Nah, kemudian dalam tingkat efektivitasnya jelas lebih efektif dengan kawin buatan ya, karena tingkat keberhasilannya hampir 100%, dan juga dengan adanya inseminator, pendeteksian birahi juga mampu deteksi dengan baik. Dan saran dari saya, untuk populasi 200 ekor kambing, itu saran saya masih menggunakan kawin alami. Karena apa? Karena ketika kambing populasi banyak ini, masa iya kita harus mendeteksi satu-satu setiap hari? Kan nggak mungkin. Jadi kita menggunakan kawin alami dengan sistem koloni itu lebih baik daripada menggunakan kawin buatan atau IB lah. Terus selanjutnya saya sarankan menggunakan kandang koloni, yaitu bisa 1 jantan 10 betina, itu juga masih bisa. Jadi kita nggak perlu lah mendeteksi yang namanya birahi ini pada kambing betina. Sekian, mungkin itu saja sih dari manajemen perkawinan dan reproduksi. Oke. Nah guys, itu dia penjelasan dari kami. Mengenai manajemen pemeliharaan kambing untuk pemula. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan untuk kalian yang ingin memulai bisnis peternakan, semoga saran-saran dari kami bisa digunakan. Sampai jumpa. Bye-bye.